Selamat siang teman-teman dan juga Pak Sinung. Perkenalkan, nama saya Regina Maria Stefani Simat dengan NIM 2411431. Kali ini saya akan membahas tentang proses morfologi bahasa alay. Yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama, apa itu bahasa alay, lalu proses morfologi bahasa alay, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu apa itu bahasa alay. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi atau berinteraksi untuk menyampaikan gagasan atau pikiran. Dan alay sendiri merupakan singkatan dari anak layangan atau anak lebay. Biasanya alay identik dengan sesuatu yang berlebihan atau norak. Bahasa alay atau bahasa gaul merupakan bahasa yang tidak baku atau biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya digunakan di kalangan anak muda atau remaja untuk berkomunikasi. Yang kedua yaitu proses morfologi bahasa alay. Proses morfologi bahasa alay yang pertama yaitu singkatan dan akronim. Dalam proses morfologi, bahasa alay paling banyak terdapat dalam singkatan dan akronim. Contohnya seperti kepo atau berarti suka bertanya-tanya, LOL yang berasal dari bahasa Inggris laugh out loud yang berarti tertawa terbahak-bahak, kamseupai yang berasal dari kata kampungan atau norak, lalu Jones, kepanjangan dari jomblo ngenes. Proses morfologi bahasa alay yang kedua yaitu perubahan sebagian vokal dan konsonan. Dalam proses morfologi bahasa alay, perubahan sebagian vokal dan konsonan bertujuan untuk membentuk kata baru. Contohnya seperti repot menjadi rempong, sepupu menjadi sepupet, makasih menjadi macaci, enak menjadi endes, dan kali menjadi keles. Proses morfologi bahasa alay yang ketiga yaitu pembalikan susunan fonem. Pembalikan susunan fonem dalam proses morfologi bahasa alay mengakibatkan terbentuknya perubahan bentuk yang mengakibatkan munculnya kata baru. Contohnya seperti kata ucul berasal dari lucu, kata sop yang berasal dari kata bos, kata bais yang berasal dari kata habis, kata boil yang berasal dari kata mobil, dan kata slow atau woles yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti santai. Proses morfologi bahasa alay yang terakhir yaitu pengacuan makna. Pengacuan makna merupakan istilah baru dalam proses morfologi. Namun dalam bahasa alay terdapat fenomena di mana kata benda digunakan untuk mengacu pada kondisi tertentu. Contohnya pada kata dikacangin yang berarti tidak diperdulikan. Kacang merupakan kata benda yang berarti sejenis tumbuhan. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata benda tidak bisa digabungkan dengan kata dengan awalan atau konfiks di. Namun dalam pengacuan makna atau proses morfologi bahasa alay ini, dikacangin sudah menjadi kata baru karena telah mengalami perubahan bentuk yang mengakibatkan kata baru.
Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu bahasa alay merupakan bahasa yang digunakan di kalangan remaja atau kalangan anak muda untuk berkomunikasi. Bahasa alay merupakan bahasa tidak baku atau non-formal. Gaya penulisan dalam bahasa alay dianggap berlebihan dan norak karena menggunakan huruf besar dan kecil, simbol, serta angka. Bahasa alay sendiri sebenarnya berasal dari pemikiran anak muda yang ingin terlihat berbeda. Awal mula munculnya bahasa alay adalah pada tahun 1980-an yang dikenal dengan nama prokem, lalu berkembang menjadi bahasa gaul dan sekarang menjadi bahasa alay. Ada beberapa kata dari bahasa alay yang bisa dikategorikan sebagai proses morfologi karena telah mengalami perubahan bentuk dan menghasilkan kata baru, yang dapat dilihat dalam singkatan dan akronim, perubahan sebagai sebagian vokal dan konsonan, pembalikan susunan fonem, dan pengacuan makna. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.